Nah, gimana kronologinya kok bisa perguruan pencak silat di Indonesia kok bisa berkelahi di Taiwan? Kronologinya itu gimana? Orang Indonesia. Jadi dua nyawa double tenan orang Indonesia kalau di sini. Heran saya. Halo guys. Hari ini saya beli sayur ini guys. Kalau ini kalian pasti udah tahu ya, ini seledri. Kalau seledri itu kan ada bermacam-macam ya. Ini itu yang besar-besar kayak ini itu enak banget dimasak nanti sama tempura. Terus ini kalian pasti tahu ini di Indonesia juga ada lah. Ini daun bunga apa? Bawang merah ya. Bunga bawang merah apa ya? Kayak gini. Dan ini itu daun kucai. Jadi sayuran ini itu yang ditanam di ruangan kayak gitu tanpa terkena sinar matahari, jadinya kayak gini. Ini itu sebetulnya kucai tapi dia tidak terkena matahari, jadi kayak gini sayur kucai. Ini nanti kita masak ini guys. Nah ini sayur kucainya guys, mau dimasak pakai ini daging sapi. Ya, miolo. Jadi dicampur sama daging sapi ini. Kucai yang warna putih tadi guys, kita campur dengan daging sapi. Ini sebentar aja. Jadi ini sayurnya tadi ya, kucai putih tadi, ini kita masak dengan daging sapi aja. Kalian kalau suka bisa dikasih apa namanya cabe, tapi kali ini nggak saya kasih cabe guys. Jadi kayak gini aja, nanti dikasih sama daging sapi. Ini di Indonesia nggak ada guys. Adanya kucai yang putih, kucai yang hijau. Yang masak ini katjibun guys. Ini dimasak yang sangat simpel banget di Taiwan. Masaknya kayak gini aja. Mungkin kalau orang Indonesia dikasih bawang berambang ya, kita nggak kasih apa-apa ini guys. Jadi henjingtan atau apa namanya tidak dicampur apapun ya gitu. Ini daging sapinya dimasukkan udah gitu aja. Udah seperti ini aja guys. Allah tau gila. Jadi ini masaknya tuh sebentar aja, cuma dikasih garam sama penyedap aja udah kayak gini. Dan tadi itu daging sapinya udah dimarinasi. Jadi kayak gini hasilnya kayak gini ya. Ini nggak usah dikasih apa-apa karena apa? Kucai itu kan udah ada baunya tersendiri, jadi dia nggak dikasih bawang putih atau apapun tuh enggak. Di sini cuman kayak gini tok masaknya, simple. Nah jadi kali ini buka puasa dengan ini guys. Ini pasti kalian tahu ya, telur dadar ala Indonesia iki ono berambang bawangnya. Dan ini kuahnya simpel banget. Ini kuah itu guys, kuah lopo atau kalau di tempat kita apa ya? Lopo, lobak. Kok lobak sih Buster? Ini lobak putih guys, masya Allah. Aku lupa, masya Allah itu tadi Junjun pakai itu Google Translate. Ini tuh lobak putih. Sudah sama tempura kayak gini aja makan malamku. Lobak putih itu ya, lobak putih. Lobak putih. Jadi ini makan malamku hari ini guys, makan malamku. Jadi kayak gini aja, makan malam yang sederhana ya. Hai guys, assalamualaikum. Kita mau buka puasa ya. Bagi yang berpuasa Rajab, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Rajab. Di sini di Taiwan, alhamdulillah saya bisa puasa Rajab. Di sini kebetulan cuacanya juga adem, nggak panas, jadi alhamdulillah nggak begitu terasa. Terus kerjaan saya juga nggak begitu berat, jadi alhamdulillah disyukuri aja. Suamiku tadi masak sayur ini itu kalau di Indonesia namanya kucai, sayur kucai, tapi ini tuh sayurnya kucai itu putih. Kucai putih tadi ya yang saya beli tadi siang, dan ini dimasak suamiku tadi. Ini itu tumbuhnya tidak terkena sinar matahari, jadi kayak gini putih. Dan sama telur dadar ala Indonesia tadi, bawang putih, bawang merah. Tak kasih lombok, terus tak kasih apa? Tak kasih oncelang guys. Oncelang, tahu oncelang nggak? Lapar aku guys. Kita makan dulu guys, nanti cerita. Tadi tak kasih cabai banyak ini. Saya suka telur dadar ini guys.
Dan ini nioronya atau tadi sayur kucainya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan sahabat. Itadakimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Terus juara yang gak sumpet tapi nggak bisa pakai sumpet. Yang penting bisa disumpet. Enak. Telurnya. Suamiku itu guys, dia tadi siang udah makan katanya masih kenyang. Dan ini karena aku pulang kerja ya, lapar ceritanya. Jadi aku kerja jam 9 sampai jam 6. Jam 6. Tadi setengah 6 buka puasa, minum air putih. Semoga nanti puasa apa namanya itu puasa Ramadan bisa menjalankan puasa Ramadan. Sayang itu ya sudah. Oke, jasa penting. Saya buka siang. Naik terus. Betul, nah. Ini sama. Betul. Kan, mau jadi sungkian lah. Sakit jatuh, pengkian jatuh. Dengar nggak guys? Ini kurang asin. Tadi katanya dia bilang jangan makan terlalu asin. Dia omong kira enggak jabung jam, ini jasa. Jadi makanku tuh hambat banget. Tapi karena udah terbiasa, udah terbiasa makan hambar di sini. Jadi makan kita tuh apa namanya hambar banget. Jadi kasih garam. Kalau saya sih masih tak kasih cabai. Kalau dia enggak. Belajar makan sayur. Enak ya? Neng, oke ama. Uang. Neng jadi ada oke. Jadi daging sapinya itu cuma dikorek sebentar. Karena apa, daging sapinya di sini juga udah dimarinasi juga. Dimarinasi biasanya kalau suamiku sih cuma dikasih merica, bubuk lada bubuk, terus dikasih apa namanya tepung maizena. Udah kayak gitu, dikasih air sedikit gitu. Jadi dia masaknya sebentar aja. Sudah. Enak mah? Nah. Enak. Tapi coba. Suka kan? Enak guys. Mau. Teh acak kan. Iko bepeng bo. Buai. Chun-chun nggak mau makan nasi guys katanya. Karena apa? Karena tadi siang dia udah makan pao mien. Liang pao. Dia udah makan mie tadi 2 bungkus tadi siang waktu kerja. Jadi dia cuma makan sayur aja. Tadi tak kasih lombok guys katanya kue-kue. Ini kenapa punya? Enggak di luar saya mau bela. Orang hendak aja. Ya. Gua kan macam je hendak ya. Nah boleh si kuan tahu yang kian. Nggak biasa makan ini. Telur tuh dadar nek aku jadi cara kalau ya tak. Mau tekan dia.口味不对，我就会讲。对，棒啊！你个人主义太重了。对啊。可能他吃自己的口味，好像没办法接受别人的口味。对啊，都来应该可以啊，像你们现在不吃点牛排，有一个叫他买台那边。Karena dia udah biasa makan makanan sini, jadi dia itu nggak begitu suka makanan Indonesia. Padahal udah bertahun-tahun. Tại bỏ đến chứ không bỏ. Bỏ. Cái cầm chả luôn mà bị tháo đi rồi bên phải rồi. Di sana nggak ada sayur ini guys ya. Lopotang tadi lo guys. Lobak putih, kami ngarani lebak putih kok iso ora iso aku, masya Allah. Ini lobak putih enak loh guys ini. Suka saya. Cảm giác ini.
哦，对哈、哦，一两贵哦，怎么高于不赶快？真的，你看sih. Ini lobak putih. Ini katanya lobak putih ini buat dia loh guys, jari ini sih. Manis. Ada,贵要呗？我买一盒呢。多少钱？上贵。可是不是一盒很大，一盒小盒，就100块而已啊。Kemarin saya beli ini guys. Ini di sini lagi musim ingtao atau cherry. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ini ingtaonya enak banget, cherry. Enak ya. Selesai makan, saya mau cerita sedikit ya guys, cerita sedikit aja. Itu kemarin ada yang komen di video yang saya upload. Dia tanya tentang perkelahian yang terjadi di Taiwan. Rame banget, itu udah lama sebetulnya. Pertanyaannya itu masnya kemarin, gimana itu Mbak kok gimana kronologinya kok bisa perguruan pencaksilat di Indonesia kok bisa berkelahi di Taiwan? Kronologinya itu gimana? Sebetulnya kronologinya itu mereka kan pekerja migran Indonesia. Jadi mereka itu bekerja di sini, Mas. Bekerja di sini biasa ya, bekerja di pabrik kayak gitulah. Bukan mahasiswa malah, mereka itu pekerja migran. Dan mereka itu ada 2 perguruan pencaksilat. Di sini tuh kan ada kayak latihan atau apa kayak gitu kan. Di sini itu ada juga perkumpulan apa gitu. Di sini tuh ada, di Taiwan tuh ada. Kita mau nggak itu berpartisipasi ya. Nah itu mereka itu dalam satu tempat kayak gitu, dan ada 2 perguruan, ada perguruan pencaksilat. Nah yang saya lihat di TV dan berita itu ya, itu mereka ya salah paham lah. Karena apa? Istilahnya apa yo? Kalau pencak silat itu kan ada jurus-jurusnya kayak gitu loh. Nah mereka itu lagi membahas kayak gitu dan ada kesalahpahaman. Terus mereka itu langsung berkelahi antara satu dengan yang lainnya. Nah berkelahi itu mereka bawa senjata, ada yang bawa parang, ada yang bawa celurit. Pokoknya wes gowong barang-barang untuk berkelahi kayak gitulah. Wes podo ning Indonesia kayak gitu. Jadi cuma sepele aja. Dan itu ada salah satu orang itu ya yang menusuk salah satu lawannya itu, yang beberapa orang itu luka-luka udah sembuh, dan yang meninggal itu satu, dan udah dipulangkan. Itu kayaknya dipulangkan dibiayai oleh KDI, kayaknya Kantor Dagang Ekonomi Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi kayak gitu. Dan yang lainnya baru diproses. Itu kayaknya di Changhua sana ya. Jadi jauh dari tempat saya. Masih kalau naik kereta itu 3 jam, masih 3 jam. Cuman beritanya ya sempat viral di sini karena apa? Antar podo-podo wong Indonesia kok bisa berkelahi gitu loh. Nggak saling menjaga kok malah saling berkelahi. Heran. Bukan kita yang di Indonesia aja yang heran, orang sini aja heran. Kok iso ngono loh kayak gitu. Jadi mungkin mereka itu punya nyawa double. Bener. Di sini ya, kalau kita cerita mengenai pekerja migran Indonesia, sebetulnya tidak semuanya itu suka berkelahi. Padahal itu cuma dipicu 1-2 orang aja. Itu semuanya ikut jelek namanya gara-gara 1-2 orang aja. Kayak buruh migran Indonesia juga sama, istilahnya kayak tenaga kerja wanita itu juga sama. 1 aja orang yang buat kesalahan, semuanya itu ikut disalahkan gitu loh. Oh orang Indonesia, jadi kayak gitu sebetulnya. Jadi nggak tahu mereka kenapa ya suka banget kayak gitu bertengkar. Nggak apa-apa sih, bukan masalah di sana. Ini di negeri orang loh, di sini di Taiwan itu sering sekali terjadi. Di sini tuh orang Indonesia sama itu juga, pokoknya itu
jago berkelahi lah orang Indonesia kalau di Taiwan. Udah, pokoknya itu aja, jago berkelahi. Bener, nggak semua orang, tapi apa namanya, ada perkumpulan kayak gitu yang seperti itu ada. Mereka tuh suka menyulut pertengkaran, bener. Goro-goro opositi, ngono rak sabar tukaran kayak gitu ya. Sering itu sama orang-orang, kalau di sini namanya Taiko, orang Taiko tuh orang Thailand, itu juga sering bertengkar mereka itu orang Indonesia. Jadi dua nyawa double tenan orang Indonesia kalau di sini. Heran saya. Terus itu kemarin bener sebetulnya itu nggak ada apa ya, nggak tapuven lah. 1-2 orang aja sebetulnya. Kayak kemarin itu ya masalah motor listrik. Sebetulnya motor listrik di sini itu apa namanya? Dulu itu nggak pakai helm, terus pakai helm kan, terus yang sekarang itu harus pakai plat nomor. Karena apa? Karena banyak BMI, buruh migran Indonesia yang di Indonesia, yang buruh migran Indonesia yang ada di Taiwan itu suka memodifikasi motor listrik. Jadi istilahnya kalau sepeda motor listrik didadekno ngono kae, diganti, dirubah, pokoknya dimodifikasi. Padahal saya juga heran juga, padahal motor itu kan susah ya kalau kita bawa pulang. Di sini itu mereka rela memodifikasi ya, motor itu sampai habis puluhan juta, itu banyak banget di sini. Di tempat saya di sini juga ada perkumpulan kayak gitu, sama-sama yang pakai motor listrik gitu dimodifikasi kayak gitu. Yus kalau yang Indonesia ngono kayak dimodifikasi, makanya dimodifikasi. Terus mereka itu pada ada yang ugal-ugalan, apa namanya, trek-trekan ngono kae lho guys. Gara-gara itu terus banyak terjadi kecelakaan karena itu, karena apa namanya, karena motor listrik itu. Sekarang motor listrik harus pakai plat nomor. Itu kemarin, baru aja kemarin itu ada yang meninggal, itu nggak tahu ya, suami istri atau sama pacarnya itu ditabrak sama ditabrak sama itu mobil kayak gitu ya. Ditabrak mobil dan dua-duanya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya makanya di sini di negara orang itu ya harus hati-hatilah bawa ngene loh guys. Kalaupun kita nggak membawa nama baik bangsa, yo mbok yo, nama baik keluarga lah yang kita tinggalkan di Indonesia itu mbok yo dijaga. Nggak semena-mena di sini. Terus nggak semena-mena maksudnya, oh aku ampuh, pokoknya rapopo nek di istilahnya digebuk nggak masalah. Itu kalau di negara kita sih nggak apa-apa. Ini di negara orang loh, bener-bener apa namanya, warga 62 nek ngarani, masya Allah sampai diarani. Jadi kronologinya tadi itu yang kemarin bertanya di apa kolom komentar di video saya yang kemarin itu ya, sudah saya jawab kronologinya. Jadi seperti itu, hanya masalah sepele itu aja. Nah, untuk bagi tenaga kerja Indonesia, buruh migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia lah semuanya, kalau bisa mbok yao di sini itu yang tumak ninah, ngerti tumak ninah apa guys ya, apa ya, yang tidak ngowah-ngowahi adat lah istilahnya itu, yaitu tadi menjaga nama baik, meskipun bukan buat orang lain, buat diri sendirilah biar dihargai di sini kayak gitu loh. Di sini kita itu udah istilahnya bekerja di sini ya kan, udah aneh-aneh, itu kan suatu hal yang memalukan juga gitu loh. Siti-siti itu orang Indonesia guys. Saya aja sampai kadang itu kalau ada berita ya, suami saya sampai Dek, itu loh orang Indonesia. Dia langsung bilang sama saya, terus bilang nggak semuanya lah, aku bilang gitu. Itu 1-2, karena 1-2 itu semuanya jadi terkena imbasnya. Seperti itu. Itu dulu guys. Jadi itu tadi ya cerita saya tadi mengenai kemarin perkelahian di apa namanya, di Changhua itu, di daerah Changhua sana. Saya sebagai warga negara Indonesia juga ikut prihatin juga dengan apa namanya, mereka-mereka yang bekerja di sini tapi mereka itu menyalahgunakan atau tidak mematuhi aturan di negeri ini, di Taiwan. Sangat disayangkan.
Padahal itu cuma 1-2, tapi yang terkena imbasnya itu semua anak yang kerja di sini. Nah, itu dulu ya vlog saya hari ini. Saya tadi cuma menjawab pertanyaan dari sahabat yang komen di kolom komentar video saya. Nah sahabat, itu dulu ya vlog saya hari ini, dan terima kasih untuk sahabat yang selama ini telah mendukung video saya, melihat video saya, meluangkan waktu untuk melihat video saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon dukungannya. Kalau suka dengan video saya, klik like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tahu keseruan-keseruan video saya yang selanjutnya. Oke sahabat, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cai Cien. Cai Cien. Sekarang ini tuh musim banget, dan adik iparku itu kepingin banget yang namanya makan ini. Dan sekarang itu katanya udah ada di Indonesia. Banyak sebetulnya, cuma di Jakarta. Dan saya itu di Pati. Aku tuh orang Pati guys. Kalian yang belum tahu, aku tuh orang Pati, Jawa Tengah. Orang Pati. Dan di Pati itu jauh dari Jakarta. Dan katanya cuman beberapa biji aja itu mahal banget. Kayak gini.